Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Halo semua, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas soal perkara mengatur game online dan melindungi anak di ranah daring. Siapa nih yang gemar bermain game online? Permainan daring itu memang banyak banget ya fansnya dan variasinya juga ada banyak, bisa dipilih dan ya katanya sih for kill the time gitu ya. Tapi kalian tuh udah memilih game sesuai dengan klasifikasi umur belum sih? Pasalnya tiap orang nih punya berbagai umur dan berpotensi terpapar game online akibat perkembangan teknologi ini. Nggak terkecuali anak-anak. Padahal beberapa pemain daring dari gawai ini tak semuanya cocok dimainkan oleh anak-anak. Lantaran bisa bikin adiksi dan berdampak negatif lainnya. Nah, buat mengantisipasi anak bermain game yang tidak sesuai dengan klasifikasi umurnya, pemerintah pun membuat Peraturan Menteri Kominfo nomor 2 tahun 2024 nih. Permen Kominfo ini dibuat untuk mengatur soal klasifikasi game online. Aturan ini juga diharap ya, mampu menghindarkan hal-hal seperti kekerasan dan pornografi. Tapi selain game online, masih banyak nih yang mesti diatur di dunia maya yang punya dampak negatif bagi anak. Jadi demi melindungi anak-anak, pemerintah juga tengah mengebut peraturan presiden atau Perpres tentang peta jalan perlindungan anak di ranah daring. Apa aja sih yang bakal diatur dan bagaimana pemetaan perlindungannya? Kita bakal bahas setelah komen netizen berikut ini. Yang pertama komentar dari @gojekmixx. Kondisi anak-anak saat ini miris ya, pengaruh game online. Hampir setiap masuk minimarket ngelihat anak-anak pada top up kuota game online. Apalagi minimarket yang di wilayahnya padat penduduk. Lanjut @gulalixx. Game online sudah seperti candu, merasuki anak-anak jadi pemalas dan mudah emosi. @gabusxx. Zaman dulu sensor gak kayak sekarang, adegan tembak-tembakan, berantem, segala macem warawiri di TV. Game online CS juga udah masuk warnet, tapi kayaknya gak bikin anak jadi brutal. Ada sebab lain kali ah. @andryxx. Kelitih pembacokan oleh anak di bawah umur. Kenapa terjadi? Kebiasaan main game online yang mengajarkan kekerasan, pembunuhan, dan kesadisan menyebabkan sifat tersebut tertanam di alam bawah sadar dan dipraktekkan di dunia nyata. Blokir konten game yang mengandung kekerasan. @magnewsxx. Anakku suka game online gak suka bacokan, malah kalau levelnya tinggi dijual, lumayan 400-500 ribu. Kalau main game sukanya kekerasan, dasar anaknya ae. @diditxx. Ibarat pisau dipakai oleh pembunuh, malah yang disalahin pisaunya bukan orangnya. Di game ada namanya sistem rating, ada untuk anak-anak, remaja, dan dewasa. Tahu kan? Di sini peran orang tua sangat penting. Gue gak setuju aja langsung nyalahin game online kalau ada kekerasan. @agesxx. Ingat bocah meninggal karena nonton Smackdown gak? Mungkin di era sekarang banyak akses buat nonton adegan kekerasan oleh anak sekolah. Ditambah lagi game online yang berkaitan dengan kekerasan. Pemerintah enggak sama sekali serius tanganin hal ini. Cuma bisa bilang stop bullying. @chipxx. Bahaya game online bagi psikis dan fisik anak itu mengancam sekali. Yuk ortu-ortu, bijaklah. @abxx. Menkominfo, tolong blokir game online biar anak-anak jadi normal lagi, biar hafalan Al-Qur'annya gak pada hilang. Yang terakhir @dimasxx. Lihat anak lari-larian di halaman memang menyenangkan daripada lihat anak duduk diam main game online seharian. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Nah, soal aturan terkait game online dan update Perpres tentang peta jalan perlindungan anak di ranah online yang sedang dikebut pemerintah, Lea mau ngobrolin bareng Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Ciput Eka Purwiyanti. Bu, aku mau tanya terkait dengan pembuatan Perpres tentang perlindungan anak dari game online, Bu. Mungkin pertama boleh bagaimana sih, Bu, progres pembuatan aturannya? Sebetulnya ada klarifikasi juga ya, Mbak Lea. Jadi itu tentang rancangan peraturan presiden tentang peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan atau ranah daring.
Nah, kemudian salah satu contoh itu adalah persoalan risiko-risiko yang dihadapi anak saat ini itu adalah di game online ini gitu Mbak Len. Kemudian kalau pengaturan terkait game online, sebetulnya di tahun ini pun Kemenkominfo sudah menerbitkan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 2 tahun 2024 yang diterbitkan di tanggal 16 Januari 2024. Itu judulnya tentang klasifikasi game. Nah, di dalam Permen Kominfo ini memang fokusnya klasifikasi game itu yang mengatur prinsip-prinsip perlindungan bagi anak, menetapkan klasifikasi usia dari produk-produk game yang akan dibuat oleh PSE sektor private dan penerbit game online. Kaitannya kemudian di klasifikasi ini selain pengelompokan berdasarkan kelompok usia, jadi ada 5 pengelompokan usia. Sebetulnya kemudian yang dilihat dalam unsur-unsur klasifikasi itu adalah berdasarkan kategori konten. Apakah dalam konten itu mengandung informasi tentang informasi ataupun konten yang terkait rokok, baik itu rokok elektronik, kemudian juga minuman beralkohol, narkotika, psikotropa dan lainnya, terus kemudian kekerasan, apakah ada unsur mutilasi, kanibalisme ini yang kekerasan juga, tapi lebih spesifik. Kemudian bagaimana di penggunaan bahasa di game online tersebut, kemudian juga penampilan tokoh-tokohnya, ini performa atau itu ya, jadi gimana apakah bersama dari tokoh yang ditampilkan di game. Ya, tadi berarti bisa dikatakan bahwa aturan terkait game online ini untuk melindungi anak-anak dari kasus-kasus kekerasan, bahkan pelecehan gitu ya Bu ya? Itu sudah diterbitkan klasifikasi. Nah ini memang yang harus dirujuk oleh PS sektor private penerbit game. Untuk mereka harus pertama mereka melakukan klasifikasi mandiri berdasarkan kriteria yang ada di permen ini. Setelah itu akan ada tim yang melakukan verifikasi dari klasifikasi mandiri yang dilakukan oleh penerbit game ini apakah sudah sesuai atau belum. Nah di dalam permen ini juga memerintahkan untuk penerbit game pada saat klasifikasinya sudah sesuai, mendapatkan persetujuan dari Kemenkominfo, terdaftar, klasifikasinya sesuai. Nah, itu dia harus mencantumkan di dalam informasi pemasaran yang dilakukan, harus ada ketentuan pendampingan orang tua, dituliskan pada kemasan maupun iklan-iklan yang diterbitkan untuk pemasaran game ini, untuk game-game online yang baik online ataupun produk ya Mbak, kalau di permen ini, ke dalam kelompok umur 3 tahun atau lebih dan kelompok 7 tahun atau lebih. Jadi yang paling bawah itu memang kelompok usia 3 tahun atau lebih yang ditetapkan. Nah, kemudian untuk kategori game yang klasifikasinya untuk anak kelompok usia 13 tahun dan 15 tahun ke atas, itu diperintahkan ada menampilkan ketentuan bimbingan orang tua. Jadi yang pertama pendampingan, jadi anak pada saat memainkan game tersebut, penerbit sudah mengingatkan bahwa orang tua harus mendampingi. Nah, kemudian yang untuk usia 13 tahun sampai di bawah sampai 17 tahun, itu harus ada ketentuan bimbingan orang tua. Nah, ini sebetulnya jaminan yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk partisipasi dari masyarakat dan juga dunia usaha. Karena prinsip terutama untuk semua hal yang ada di internet, kalau kita bicara khusus game online, ini kan pelarangan itu tidak efektif. Karena pada saat dilarang, dan itu sudah nature-nya manusia, apa yang dilarang itu justru penasaran terus dicari dan justru kita nggak akan bisa kendalikan. Jadi makanya itu diatur. Oke, baik. Bu, tadi kan Ibu sempat mention kalau sebenarnya Perpres yang dirancang itu terkait perlindungan anak di ranah daring ya Bu ya? Iya, betul. Nah, itu mungkin bentuk-bentuk perlindungan yang ingin diberikan pemerintah dari aturan ini tuh seperti apa sih Bu? Ya, jadi kalau yang Perpres peta jalan ini adalah dokumen perencanaan sebetulnya yang akan menjadi rujukan bagi seluruh pihak yang terkait dalam Perpres ini, bagaimana mereka melaksanakan kebijakan perlindungan anak
dari segala bentuk penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam jaringan, Mbak Lea. Jadi di dalamnya isinya ada arah kebijakan dan strategi pelindungan anak di sana dalam jaringan. Strategi dan kebijakannya ini meliputi 3 hal. Jadi yang pertama itu meliputi upaya-upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan teknologi informasi komunikasi terhadap anak di ranah dalam jaringan. Kemudian yang kedua mengatur bagaimana seluruh stakeholder itu berkolaborasi untuk melakukan pencegahan dan penanganan, termasuk menciptakan teknologi, lingkungan digital yang aman bagi anak. Nah, yang ketiga itu tentang penanganan pada korban. Kalau penyalahgunaan TIK terhadap anak itu terjadi terhadap anak. Itu Mbak Lea. Tadi kan berarti kalau yang di game, aturan soal game online itu kan terkait dengan konten, iklan, dan kalau terkait dengan Perpres ini berarti lebih ke arah mengantisipasi terjadinya kasus-kasus di ranah daring gitu ya Bu ya, untuk melindungi anak gitu ya. Termasuk mempersiapkan siapa saja yang harus berkontribusi di pencegahan itu, menghilangkan risiko-risiko yang itu sudah teridentifikasi sebetulnya dalam hal misalnya aspek kebijakan. Ini kan kebijakan-kebijakan yang sudah ada, seperti yang aku sebutkan tadi, Permenkominfo ini mengatur PSE dan penerbit game. Tetapi pengaturan untuk bagaimana orang tua bisa mendampingi anak, itu kan belum ada. Nah, itu yang kemudian muncul di Perpres, peta jalan pelindungan anak dalam ranah daring ini, siapa saja yang harus menyusun misalnya bahan atau modul bagi pendampingan orang tua. Kemudian ada lagi, kalau ada anak korban akibat dia adiksi game online yang mengandung kekerasan. Nah, itu siapa yang harus menangani? Sudah ada belum SOP-nya? Sudah ada belum kriteria bagi petugas yang melayani siapa saja? Nah, itu kan masuk di sistem operasional prosedur yang itu harus disusun. Nah, itu masuk di Perpres peta jalan tadi, Mbak Lea. Nah, Bu, sebenarnya masalah-masalah apa aja sih Bu yang dimitigasi dari aturan-aturan itu, Bu? Kami di naskah akademis pada saat menyusun rancangan Perpres itu sudah memetakan beberapa risiko yang ini kalau kita tidak mitigasi, maka potensi-potensi untuk terjadinya penyalahgunaan TIK pada anak itu bisa terjadi. Aspek-aspek itu resiko mulai dari aspek konten, kemudian aspek perilaku, kontak, dan konsumen. Nah, keempat faktor atau kategori risiko ini saling terkait. Misalnya dimulai semua dari aspek konten, Mbak Lea. Di konten-konten apapun yang ada di ranah digital, apakah itu platform informasi, platform kesehatan, platform pendidikan, platform hiburan, apapun itu yang ada selama dia ada di ranah digital, anak kemungkinan bisa terpapar pada konten-konten yang penuh kebencian. Kemudian ada konten-konten yang membahayakan, misalnya prank ya, para konten kreator yang banyak melakukan aksi prank. Kemudian film-film kartun, itu kan juga banyak menunjukkan meskipun sebetulnya untuk anak misalnya, tapi ada di situ tindakan-tindakan yang berbahaya kalau anak menirukan. Kemudian ada hal-hal ilegal yang ada masuk di konten. Contoh, kita pernah menghadapi kasus kan yang anak yang di Makassar, dia membunuh anak lain karena dia sudah mengakses konten ilegal tentang penjualan organ, yaitu ginjal dan lain-lain. Dan karena dia melihat bahwa harganya sangat mahal di black market untuk penjualan organ, dia melakukan pembunuhan, tapi kemudian ketika dia mencari informasi lebih lanjut untuk gimana dia bisa mengambil ginjal itu kan dia nggak tahu. Itu tuh yang kemudian berpotensi membahayakan anak ataupun konten-konten lain yang bermasalah. Kalau misalnya kita membicarakan ranah daring atau game online, itu kan sebenarnya dunia maya yang sangat luas gitu ya Bu ya. Ada banyak platformnya dan yang menggunakan juga ada banyak, dan ada pernyataan kalau itu tuh sulit untuk dikendalikan gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira nanti implementasi dan pengawasannya akan seperti apa Bu? Ya, nah pengawasan yang dilakukan balik lagi ke Permenkominfo tadi Mbak Lea, di pasal di bab
2 bagian ketiga itu ada di bab kedua bagian ketiga dari Permenkominfo 2 tahun 2024 itu pasal 17 dan pasal 18 ada diatur tentang pengawasan. Nah, pengawasan ini dilakukan oleh Menteri Info terhadap penyelenggaraan klasifikasi game tadi yang dilakukan di pengawasannya. Dan pengawasannya dilakukan di mana, di tahap mana? Yaitu di tahap klasifikasi game secara mandiri oleh penerbit game dan kemudian di tahap pengujian klasifikasi game yang melakukan uji kesesuaian. Jadi penguji, ada tim penguji klasifikasi game yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh Kominfo. Nah, kemudian dari hasil pengawasan ini dan juga diatur di pasal yang di atas bahwa penerbit game, kalau game itu kan selalu ada di-update ya Mbak Lea secara berkala karena mereka kan ada terus pengembangan berkelanjutan. Dan Permenkominfo ini mensyaratkan bahwa kalau penerbit melakukan updating terhadap game, produk game yang dia sudah pasarkan, maka dia harus melakukan klasifikasi mandiri kembali. Nah, ini kalau kemudian tim pengawas tadi menemukan ada penerbit game online yang setelah melakukan updating terhadap gamenya yang diproduksi kemudian tidak melakukan klasifikasi mandiri kembali, ya tentu ada sanksi administrasi yang diberikan bagi penerbit, dimulai dari tidak adanya penerbitan izin, sampai kemudian suspend, sampai kemudian penghentian akses terhadap game tersebut. Ini berarti akan terhubung dengan Dirjen Apdika di Kominfo gitu ya, pengawasannya akan berjalan di situ. Iya. Oke, dan mungkin juga akan bekerja sama dengan polisi juga ya Bu ya untuk penindakannya ya Bu ya? Pasti, karena di penindakan kan ada tadi sanksi administratif, tapi kalau sudah ada unsur pidana, maka sanksi administratif yang diberikan oleh Kemenkominfo itu tidak menghentikan satu proses hukum pidana yang dilakukan oleh penerbit, Mbak Lea. Oke, baik. Bu Cipu, terima kasih banyak ya Bu ya atas waktu dan penjelasannya. Terima kasih Mbak. Bu. Makasih ya. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Newsbeat. Meski pariwisata dianggap mampu meningkatkan perekonomian, pemerintah Barcelona memutuskan menghapus rute bus di aplikasi Google Maps. Keputusan ini diambil setelah atraksi populer di Barcelona, Park Güell, mengalami lonjakan pengunjung. Tercatat, setiap tahunnya ada 9 juta pengunjung. Kepopuleran tempat ini pun mulai mengganggu kehidupan penduduk setempat. Dikabarkan lansia mengeluh harus berdesak-desakan dengan turis di transportasi umum. Untuk mengatasi persoalan ini, akhirnya pemerintah Barcelona menghapus rute bus 116 yang sering digunakan wisatawan berkunjung ke Park Güell dari aplikasi mencari jalan Google Maps. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi kepenuhan transportasi umum. Aktor yang terkenal bermain di film Guardians of the Galaxy dan Jurassic World menuai kritikan dari kalangan pecinta arsitektur lantaran merobohkan rumah-rumah modern abad pertengahan. Melansir The Guardian, penulis Adrian Biondo mengatakan kemarahan dipicu budaya memasarkan rumah-rumah arsitektur lama layaknya karya seni sebagai koleksi kalangan atas. Namun, sayangnya rumah yang dibeli Chris Pratt pada 2023 seharga 12,5 juta US dollar malah dirobohkan dan bakal dibangun rumah bergaya pertanian modern. Tak ayal, persoalan ini menimbulkan kontra dari organisasi yang fokus menyelamatkan dan melindungi bangunan bersejarah. Lantaran rumah yang dirobohkan Chris Pratt ini dianggap berpotensi bersejarah. Aktor asal Korea Selatan, Cha Eun-woo, menyatakan keinginannya menjajal karakter yang memiliki kekuatan super. Ini diungkapkan Cha Eun-woo saat menggelar fan konser tur Asia bertajuk 2024 Just One 10 Minutes Mystery Elevator. Eun-woo beralasan karakter berkekuatan super akan seru untuk dimainkan. Cha Eun-woo adalah seorang aktor sekaligus anggota boyband asal Korea Selatan, Astro. Cha Eun-woo dikenal dengan berbagai drama yang dibintangi, mulai dari Gangnam Beauty, True Beauty, A Good Day to Be a Dog, hingga terbaru ada Wonderful World. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.
Nah, kalau menurut program manajer Yayasan Sejiwa Andika Zaki, anak-anak itu harus dilindungi di ranah daring dan game online. Lantaran banyak sekali ancaman, mulai dari kekerasan, pelecehan, hingga kekerasan seksual. Andika mengatakan pelaku kerap kali berpura-pura menjadi teman bermain game online anak. Namun, setelah lebih dekat, pelaku melancarkan aksi pelecehan hingga kekerasan seksual yang akan berdampak pada psikologis anak. Lebih lanjut kita bicarakan bareng program manajer Yayasan Sejiwa Andika Zaki. Ini aku mau bicara soal pemerintah yang berencana membuat perpres tentang perlindungan anak, pemetaan gitu ya Mas, perlindungan anak dari dunia di internet, dunia maya gitu ya, daring. Nah juga ada Menkominfo soal game online gitu ya, mengatur soal bagaimana konten-konten game online untuk anak. Nah mungkin melihat urgensi dari aturan seperti ini tuh gimana Mas? Oke, kalau kita ngomongin urgensi sebenarnya ini hal yang memang harusnya sudah mulai diperhatikan atau bahkan lebih cepat lagi gitu sebenarnya diperhatikan, karena kalau kita lihat transformasinya anak-anak ini kan sekarang ke dunia digital cepet banget ya Mbak, apalagi percepatannya itu kemarin waktu pas masa COVID ya itu udah cepet banget gitu. Jadi kalau memang dibuat pun tentunya harus memperhatikan beberapa hal juga gitu, dan memang paling penting sih selain regulasinya adalah implementasinya. Karena yang kita tahu juga sekarang mungkin udah ada beberapa peraturan, sebagai contoh misalnya peraturan atau anjuran untuk batasan umur anak gitu ya ketika bermain game. Tapi kenyataannya kan di lapangan nggak seperti itu yang terjadi. Anak-anak yang usianya bahkan masih balita atau di bawah 5 tahun itu mereka tetap bisa main game yang di luar batas usianya sebenarnya gitu. Tentunya ini kan karena ada hal-hal khusus. Nah, hal khusus ini sebenarnya yang memang perlu untuk jadi perhatian bagi orang-orang, baik itu pemerintah ataupun pelaksananya nanti. Karena kalau misalnya ada perpresnya ataupun ada peraturannya, ada regulasinya, tapi kenyataannya di lapangan tidak dilaksanakan, ya sama-sama aja gitu Mbak. Mungkin Mas, tadi kan yang dipertanyakan mungkin implementasinya gitu ya, atau penerapan dari aturan dan pengawasannya. Nah sebenarnya tantangan penerapan aturan itu apa aja Mas? Ada berbagai macam tantangan sih Mbak sebenarnya. Kalau kita lihat dari segi personalnya dulu ya, kita ngomongin misalnya kita ngomongin anak. Gadget anak ini kan sebenarnya biasanya diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, kadang-kadang orang tua yang memberikan gadget kepada anak, literasi digital itu belum siap juga Mbak. Jadi saya kasih contoh gini, ketika ada anak usia 5 tahun taruhlah contoh, diberikan gadget oleh orang tuanya. Ternyata di gadget tersebut sudah dimasukkan gitu ya, atau sudah login email dari orang tuanya. Di mana orang tua sebenarnya misalnya usianya adalah 40 tahun. Diberikan emailnya kepada anak yang berusia 5 tahun. Sehingga sistem di handphonenya akan mendeteksi bahwa pengguna handphone tersebut adalah orang dengan usia 40 tahun, Mbak. Jadi sebenarnya udah ada batasannya. Kalau misalnya kita mau download aja misalnya di Play Store, di App Store itu ada batasan usianya gitu. Di mana anak-anak usia yang belum bisa menggunakannya ya nggak akan bisa ngedownload atau nggak akan bisa membuat sebuah akun kayak di sosial media misalnya batasan minimumnya 13 tahun gitu. Atau game juga ada yang seperti itu. Tapi ketika sistemnya itu mendeteksi bahwa oh ini pakai email dari orang usia 40 tahun nih. Jadi ya udah diizinkan aja. Nah, ini juga salah satu yang mungkin sulit untuk diterapkan gitu, karena balik lagi kebijakannya juga perlu untuk peningkatan kapasitas dari orang tua dan juga masyarakat yang ada gitu. Jadi balik lagi ke regulasi juga sulit. Kemudian yang kedua misalnya penegakan peraturannya gitu. Ini juga kadang-kadang sulit karena mungkin tidak menyeluruh untuk pemberitahuannya, kayak misalnya ataupun misalnya nggak signifikan untuk peraturan-peraturannya. Kalau kita ingat misalnya Undang-Undang ITE gitu, kadang-kadang masih menyebabkan kayak keambiguan gitu. Apakah ini benar, apakah ini salah? Nah ini harus diperjelas lagi gitu. Jadi penerapannya pun harus disinkronisasikan gitu. Pandangan dari masyarakat, pengetahuan masyarakat sama dengan pemangku kepentingannya, tujuannya untuk apa gitu. Jadi memang perlu berbagai macam unsur, berbagai macam pihak untuk bisa turut serta dalam menjalankan peraturan-peraturan ini kalau memang nantinya akan diresmikan gitu Mbak. Oke, mungkin kalau untuk anak yang lebih dewasa, mereka bisa pakai VPN atau mungkin ID-ID dari luar negeri, jadi nggak kedetek juga gitu ya Mas ya untuk membuka. Itu juga bisa, ya. Oke, nah Mas, tapi kalau misalnya kita melihat masalah yang ada di dunia daring dan juga mungkin di game online itu apa aja sih Mas? Mungkin kekerasan atau hal apa yang terjadi di sana dan berdampak pada anak gitu?
Kalau ngomongin masalah sebenarnya banyak. Bahkan saya di sini sebenarnya di organisasi saya, tempat saya bekerja juga meng-highlight. Yang pertama ada adiksi, Mbak. Adiksi ini salah satu yang mungkin tidak diperhatikan oleh banyak orang karena kita fokus ke kekerasannya misalnya kayak gitu. Padahal adiksi ini adalah salah satu langkah awal untuk orang-orang bisa menjadi pelakunya, untuk orang-orang bisa menjadi korbannya, untuk anak-anak menjadi korban, anak-anak menjadi pelaku, atau anak-anak menjadi saksi yang menyaksikan tindakan-tindakan tersebut. Sebagai contoh misalnya tindakan kekerasan baik verbal maupun non verbal. Kalau sekarang misalnya kita main game, mungkin nanti yang akan mendengarkan ini yang bermain game juga mungkin mengerti ketika kita bermain game dengan sistem yang kompetitif, kadang-kadang anak-anak itu jadi obsesif banget. Ketika mereka sudah teradiksi apalagi mereka akan terobsesi banget dengan kemenangan dan segala macam. Sehingga buat mereka mudah aja untuk mengeluarkan kata-kata kasar atau menyakiti orang lewat ucapan-ucapan baik itu voice chat ataupun dari suara yang mereka adakan gitu ya di dalam voice gamenya itu. Nah, kadang-kadang ini juga terjadi. Itu salah satu contohnya dari adiksi. Kemudian masalah kekerasan seksual juga ternyata banyak juga terjadi dalam dunia games ini juga atau di sosial media juga terjadi juga. Jadi nggak spesifik di dunia games saja, tapi sekarang sudah mulai berubah arahnya atau mulai dimasuki ke dalam dunia game. Misalnya grooming online. Nah, anak-anak ini kan yang tadi saya bilang senang banget ya misalnya ada yang membantu dia di game kompetitif untuk menaikkan rankingnya, menaikkan statusnya mereka di dunia game. Nah, kadang-kadang ada orang-orang yang memang penjahat seksual gitu, Mbak. Itu mencoba untuk mendekati anak dengan cara dia akan bilang seperti ini. Kamu mau nggak saya bantuin untuk naik ranknya gitu segala macam. Ini awalnya pasti akan baik-baik, didekati dengan cara baik-baik. Gitu ya. Diiming-imingi atau nggak diiming-imingi mereka berteman gitu. Karena anak-anak ini kan juga butuh sosok teman. Ketika mereka udah berteman, anak-anak udah percaya, akhirnya anak-anak lebih nyaman sama mereka dibanding sama lingkungan yang ada di dunia nyatanya mereka atau misalnya sama orang tua, sama guru ataupun sama keluarganya mereka. Akhirnya si penjahat ini akan mudah aja untuk memancing anak-anak. Misalnya ketika anak-anak udah percaya, anak-anak mulai cerita berbagai macam hal, apalagi anak-anak yang misalnya masih masa puber. Anak-anak masih masa puber tuh kadang-kadang mereka aja malu untuk nanya ke orang tuanya, misalnya mereka datang bulan ataupun misalnya mimpi basah, mereka malu. Nah, mereka lebih nyaman bertanya ke teman yang ada di dunia games. Karena kadang-kadang di dunia games kan nggak ada batasan kata-kata, mereka bisa ngomongin apa aja gitu, bahasanya pun nyaman-nyaman aja mereka gunakan bahasa apapun. Nah ini dia yang digunakan sama penjahat-penjahat seksual ini. Oke, berarti artinya apa Mas yang perlu diatur gitu di peraturan ini yang nggak boleh sampai kelewat gitu sama pemerintah, dan pengawasannya yang ideal juga seperti apa? Karena kita tahu sendiri yang namanya dunia daring online itu kan sangat luas dan apa ya, hampir tidak bisa dibatasi gitu ya Mas ya. Kayak kontennya, platformnya juga ada banyak. Misalnya dimatikan satu pun bisa tumbuh berjuta gitu ya. Betul, betul. Nah, ini dia yang mungkin agak tricky ya Mbak, bisa dibilang agak perlu untuk dibarengin gitu ya. Jadi peningkatan kapasitas atau pengetahuan orang tua, kapasitas pengetahuan anak juga perlu ditingkatkan juga. Jadi mungkin bisa juga dimasukkan misalnya di dalam sekolah dikasih tahu bahwa ada hal-hal yang jelek di dalam dunia games, dunia maya, dunia digital seperti A, B, C, D. Jadi mungkin udah mulai bisa dimasukin ke dalam kurikulum-kurikulum. Karena kalau misalnya peraturan aja tapi tidak disampaikan kepada masyarakat atau tidak dipromosikan, ya masyarakat juga nggak akan peduli juga gitu. Selama ini juga kita punya kok peraturan undang-undang pornografi dan porno aksi gitu kan. Tapi ternyata konsumsi pornografi di sosial media banyak aja. Di salah satu sosial media bahkan kalau kita lihat itu dengan gamblang konten pornografi gampang banget didapetin gitu. Di beberapa sosial media bahkan. Itu kan sebenarnya peraturannya udah ada gitu kan ya. Tapi ternyata pelaksanaannya yang memang tidak bisa dilaksanakan karena orang-orangnya juga nggak peduli. Yang pertama, orang-orang yang literasi digitalnya juga kurang, dan kemudian penegakannya juga tidak sebegitu ketatnya gitu. Jadi memang perlu untuk keselarasan nih Mbak gitu. Jadi sebelum diberikan sesuatu, ya baiknya ditingkatkan dulu kapasitas masyarakatnya gitu atau promosinya. Oke, berarti nggak cukup cuman sekedar memberikan rate atau klasifikasi atau membatasi konten sesuai dengan usia anak gitu ya Mas ya. Perlu ada edukasi biar mereka sendiri juga yang jadinya sadar dan memfilter sendiri gitu ya. Iya betul, karena kalau kita lihat pembatasan udah ada gitu, tapi anak-anak bisa aja gunain beberapa aplikasi untuk menembus barrier-nya gitu. Kita taruhlah contoh VPN segala macamnya itu bisa aja digunakan. Atau mungkin menggunakan dengan cara-cara lain. Sekarang kalau di salah satu aplikasi untuk chat gitu ya, ada grup-grup yang memang memperjualbelikan konten pornografi anak misalnya, atau konten kekerasan
yang bisa diakses dengan kita bayar sekian rupiah gitu, kita akan dimasukkan ke grup tersebut dan mereka akan update terus gitu. Itu kan sebenarnya nggak bisa sulit ya, karena kan kalau untuk chat itu kan balik lagi ini adalah suatu hal yang memang sangat private ranahnya gitu kan ya Mbak. Jadi enkripsinya juga sulit untuk ditemu segala macam ya, nggak bisa sampai sana juga peraturan-peraturan gitu, karena itu juga akan menyalahi privasi orang-orang gitu. Jadi memang perlu untuk peningkatan kapasitas dari orang-orang itu sendiri gitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Andika. Iya Mbak, sama-sama. Di akhir perjumpaan kita, saya mau ajak Anda menyimak rangkuman berita daerah pilihan dalam WhatsApp Indonesia berikut ini. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Madura, Jawa Timur. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Jatim menyoroti kasus pertunangan anak di Camplong, Sampang, Madura. Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Maria Ernawati, mengingatkan kedua keluarga untuk mengedepankan perkembangan anak dan tidak melakukan pernikahan anak. Maria mengatakan dirinya sudah mengkonfirmasi persoalan ini. Mereka dikatakan bakal memperhatikan tumbuh kembang sang anak. Pertunangan dikabarkan dilakukan hanya untuk status ikatan saja. Terkait rencana pernikahannya, kata Maria bakal dilakukan setelah sang anak lulus kuliah. Selanjutnya ke Gorontalo. Viral seorang pria yang menggunakan seragam polisi melakukan penipuan di media sosial Facebook. Kapolresta Gorontalo Kota, Kombes Pol Ade Permana, mengkonfirmasi pria itu adalah personil Polresta Gorontalo Kota yang saat ini merupakan anggota Bintara Polresta. KBP Ade menjelaskan polisi berinisial RG saat ini sedang menjalani sidang kode etik, di mana sudah 2 kali sidang dan sidang ketiga untuk pembacaan tuntutan dan pembacaan putusan. Namun yang bersangkutan tidak hadir sehingga Polresta Gorontalo Kota kembali mengagendakan jadwal sidangnya. Lebih lanjut, KBP Ade mengatakan RG diproses kode etik karena telah melakukan tindakan asusila dan mendapatkan putusan pengadilan selama 5 tahun 4 bulan sejak tanggal 7 Mei 2020 dan pada 2 September 2022 RG mendapat pembebasan bersyarat. Terakhir kita ke Bali. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Jok Bagus Pemayun, membantah wilayahnya mengalami overtourism. Pernyataan ini dikeluarkan setelah media luar negeri menyoroti Bali yang dianggap jumlah wisatawannya melebihi kapasitas wilayah. Jok Bagus mengakui periode libur Lebaran 2024 wisata Bali mengalami lonjakan. Tercatat periode 3 April sampai 13 April 2024 total kunjungannya mencapai 371 ribuan. Namun, angka ini dianggap Jok Bagus belum masuk kategori overtourism. Katanya jumlah kamar di Bali masih bisa menampung lebih banyak wisatawan. Kalau merujuk pada definisi overtourism, status Bali sebagai destinasi populer dan banyaknya wisatawan yang datang dianggap Jok Bagus belum mengganggu atau mempengaruhi kualitas hidup penduduk setempat. Namun Jok Bagus mengakui di Bali ada persoalan macet meski diklaim tidak overtourism. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast ini di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya kesayangan kamu. Lea Baneza pamit, stay safe and happy. Bye-bye. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.